Cerita dibuka dengan memperlihatkan pemandangan Bukit Sabana yang menakjubkan. Di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur, terlihat seorang pria yang bertampang cukup sangar sedang mengendarai motor menuju sebuah rumah yang terpencil. Nggak punya tetangga dan jauh dari mana-mana. Pria ini bernama Markus. Tujuannya datang ke rumah itu adalah untuk merampok. Tidak seperti perampok pada umumnya, Markus terlihat cukup profesional di mana dengan santainya dia menemui pemilik rumah yang bernama Marlina. Saat Markus bertanya di mana suami Marlina, Marlina menjawab bahwa suaminya sedang keluar dan sebentar lagi akan pulang. Tapi Markus tidaklah bodoh. Kalau suami Marlina sedang keluar, lalu bapak yang duduk di pojok ruangan itu siapa? Lalu bapak ini siapa? Ternyata Markus dan kawanannya sudah mengawasi rumah Marlina beberapa waktu terakhir. Marlina adalah seorang janda dan tinggal seorang diri di rumah itu. Anaknya yang bernama Topan sudah meninggal dan dimakamkan di depan rumahnya. Dan jika kalian bertanya, siapa pria yang dari tadi duduk di pojok ruangan? Itu adalah mumi suami Marlina yang sudah meninggal yang terlihat sangat mirip dengan Vino G. Bastian. Ada sebuah tradisi di Sumba penganut kepercayaan Marapu, di mana jasad dari anggota keluarga atau saudara yang sudah meninggal tidak serta-merta dimakamkan, melainkan diawetkan menjadi mumi dalam keadaan duduk berjongkok, sebagaimana keadaan manusia saat berada di dalam rahim, sampai mereka punya cukup uang dan ternak untuk biaya prosesi upacara pemakaman yang tidak sedikit. Selamat datang di Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Dan inilah Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Setelah berhasil masuk dan menduduki rumah, Markus mulai menekan mental dan mengintimidasi Marlina. Markus kemudian meminta Marlina untuk menyuguhkan sirih atau kopi karena Markus merasa dia adalah tamu. Ada sirih, kopi, sana tamu. Sebagai tambahan, tradisi makan sirih pinang atau hapa merupakan lambang kerabatan dalam pergaulan sehari-hari di Sumba, atau bahkan dalam berbagai acara sakral seperti perkawinan, kematian, dan lain-lain. Jadi jangan heran ketika Anda berkunjung atau bertamu ke rumah penduduk orang Sumba, Anda akan disuguhkan sirih pinang yang merupakan simbol penghormatan dan keakraban. Tanpa beban, Markus menjelaskan bahwa dia tidak sendirian. Sebentar lagi kawan-kawannya akan datang. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk merampok, mengambil semua harta, semua ternak, dan jika masih ada cukup waktu, mereka akan tidur dengan Marlina. Markus mengatakan bahwa malam ini Marlina akan menjadi perempuan paling beruntung di dunia karena berkesempatan tidur dengan 7 laki-laki sekaligus. Lo orang mau apa kesini? Malam ini, kau adalah perempuan yang paling beruntung. Sebelum tamu yang lain datang, Markus meminta Marlina untuk menyiapkan makan malam. Kau mau makan apa? Soto, supaya Mengetahui niat buruk Markus dan kawanannya, tak banyak yang bisa Marlina lakukan. Berontak, melawan, berteriak minta tolong, atau mau melarikan diri tentu itu bukanlah pilihan yang bijak. Karena rumah Marlina terpencil di antara Bukit Sabana dan tak punya tetangga. Menjelang petang, kawanan Markus datang dan tanpa beban, mereka mengangkut semua ternak milik Marlina, yaitu sapi, kambing, babi, masing-masing 10 ekor, dan ayam 7. Sambil menunggu makan malam siap, 4 rekan Markus ngobrol santai sambil minum-minum, dan 2 orang junior yaitu Franz dan Gondrong sibuk memuat ternak ke dalam truk. Sementara Markus, dia rebahan santai di kamar Marlina. Saat itu Marlina berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus pasrah dengan ketidakadilan yang mengancamnya? Sampai akhirnya Marlina memutuskan untuk berbuat sesuatu. Dan saat itu dia menatap ke arah kita, seolah meminta persetujuan tentang tindakan yang akan dia lakukan. Dapur yang biasanya menjadi tempat meracik kelembutan dan kasih sayang berubah menjadi tempat di mana Marlina merencanakan pembunuhan.
tanpa ada indikasi perlawanan, menolak, atau berontak. Dengan tenang, tanpa sepengetahuan Markus, Marlina mengambil buah bintaro yang dia simpan di laci meja riasnya. Seolah Marlina sudah mempersiapkan jika sewaktu-waktu buah beracun itu dibutuhkan. Saat itu Markus sudah santuy di kamar menunggu makan malam dan jatah pengenceritan. Marlina kembali ke dapur dan mencampurkan buah mematikan itu pada sup ayam pesanan Markus. Saat itu Franz, salah satu junior kawanan, masuk ke dapur dan berusaha menggoda Marlina, tapi usahanya gagal. Setelah seniornya yang bernama Raja menegur dan mengusirnya, menyuruh Franz untuk segera pergi mengangkut ternak hasil rampokan. Lahor ini banyak sekali pingsan. Sekedar tambahan, di sini kita melihat orang-orang terlihat santai menenteng parang berukuran panjang. Sumba tidak identik dengan kekerasan dan anarkisme. Benda tajam yang disebut katopo itu merupakan aksesori yang memang lazim dibawa warga. Bagi kaum pria, katopo juga sebagai simbol kejantanan. Baik pria atau wanita di Sumba menggunakan katopo untuk alat bantu bekerja, baik di ladang maupun di peternakan. Beberapa waktu berselang, makan malam telah siap. Mereka memuji masakan Marlina dan makan begitu lahap. Pintar sekali masak. Sampai akhirnya keempat bandit itu tumbang akibat sup ayam mematikan yang disuguhkan Marlina. Di sini Marlina tersenyum puas setelah membunuh 4 pria sekaligus dengan cara yang cukup tenang dan sistematis. Selanjutnya Marlina masuk ke kamar dan membawakan makan malam untuk Markus yang saat itu sudah tertidur. Tapi sepertinya Markus sudah melupakan selera makannya. Dia memaksa Marlina untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan melayani hasrat penceritanya. Dan saat Markus dibuai dengan kenikmatan sesaat, tangan Marlina meraih parang dan memenggal kepala Markus sampai terputus dalam sekali tebas. Marlina kemudian mencoba menghubungi seseorang, tapi nggak ada sinyal. Marlina kemudian duduk termenung dan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Esokan paginya, Marlina berjalan menenteng kepala Markus. Dia berencana pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang dialaminya. Saat sedang menunggu tumpangan, teman Marlina yang bernama Novi memanggil dan menghampiri Marlina. Novi merasa heran melihat potongan kepala yang ditenteng Marlina. Novi sendiri berniat pergi mencari Umbu suaminya. Ini Umbu dari bulan lalu tidak bisa pulang. Karena sudah cukup lama Umbu nggak pulang, sudah masuk 10 bulan, tapi bayi yang ada di kandungan Novi belum juga lahir. Kau mau keluarga tidak? Umbu menuduh Novi berselingkuh karena ada sebuah mitos yang berkembang di sana. Jika ada bayi sungsang, itu menandakan jika si wanita berselingkuh, dan Umbu sangat percaya akan hal itu. Dipikir Sani perempuan apa? Tak lama berselang, truk tumpangan datang. Melihat apa yang dibawa Marlina, tentu supir truk yang bernama Samsul melarang Marlina untuk naik. Tapi Marlina mengancam dan memaksa Samsul dengan parangnya. Beberapa pria dan anak kecil yang berada di atas truk memilih untuk turun dan mencari tumpangan lain. Di perjalanan, seorang perempuan menghentikan truk untuk ikut menumpang. Samsul mengatakan tidak bisa karena dia harus bergegas mengantar Marlina ke kantor polisi. Tapi perempuan tua itu tak peduli. Dia sedang terburu-buru. Dia hendak mengantarkan keponakannya ke acara perkawinan. Mereka membawa serta 2 ekor kuda untuk mas kawin, dan sebelum 1 jam mereka sudah harus sampai di tempat calon besan. Sepanjang perjalanan, Marlina mengalungkan parang ke leher Samsul. Dia baru menurunkannya dan pindah duduk di belakang setelah perempuan tua itu membujuknya.
bukan tak mau duduk di samping Marlina, tapi potongan kepala Markus yang dibawa Marlina terlihat cukup mengerikan dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Ini sam tahanan. Setelah memeriksa keadaan perut Novi, perempuan tua itu juga bertanya pada Novi, di mana suaminya. Dia menyarankan Novi untuk bercocok tanam dengan suaminya agar sang bayi cepat lahir. Tapi Novi mengatakan bahwa suaminya takut karena ada seorang teman yang bercocok tanam saat usia kehamilan 8 bulan. Dan saat lahir, kepala bayi jadi peang. Tapi perempuan itu mengatakan bahwa hal itu adalah omong kosong. Ibarat botol saus baru, kadang harus ditusuk dulu baru dia bisa keluar. Kadang kau tusuk dulu baru dia bisa keluar. Dalam perjalanan, truk yang Mardina tumpangi berpapasan dengan Frans dan rekannya Gondrong yang akan kembali ke rumah Mardina setelah selesai mengurus ternak hasil rampokan semalam. Beruntung, Frans dan Gondrong tidak melihat Mardina yang saat itu bersembunyi di balik bak truk. Sampai di rumah Mardina, Frans dan Gondrong mendapati 4 seniornya sudah tewas dan menemukan jasad Markus tanpa kepala di kamar Mardina. Frans dan Gondrong pun langsung gaspol mengejar Mardina. Marlina menceritakan pada Novi kejadian perampokan dan pemerkosaan yang telah dialaminya. 5 orang pria telah dihabisi dan potongan kepala yang dia bawa adalah kepala Markus, ketua kelompok mereka. Mengetahui itu, Novi mengajak Marlina untuk datang ke gereja dan melakukan pengakuan dosa daripada pergi melapor ke kantor polisi. Bisa-bisa nanti malah Marlina yang dipenjara karena telah melakukan pembunuhan. Walaupun itu dia lakukan untuk membela diri, tapi Marlina menolak karena dia merasa dirinya adalah korban. Saat Marlina dan Novi sedang pipis di atas bukit, Frans dan Gondrong datang. Mereka mengancam dan memaksa Samsul serta penumpang truk untuk memberitahu keberadaan Marlina. Beruntung tak ada satupun dari mereka yang buka mulut. Frans dan Gondrong menyita truk dan membawa mereka pergi, meninggalkan seekor kuda yang nantinya akan sangat berguna dalam perjalanan Marlina. Selama dalam perjalanannya, Marlina melihat penampakan Markus tanpa kepala yang terus mengikutinya sambil memetik jungga, alat musik tradisional Sumba. Beberapa waktu tak tahu kemudian, Marlina telah sampai di kantor polisi Kabupaten Sumba. Saat itu seorang anak memanggil Marlina dan menawarinya makan. Apa yang enak? Sup ayam. Gadis kecil itu bernama Topan, nama yang sama dengan anak laki-laki Marlina yang sudah meninggal. Kau sate ayam yang enak tuh. Untuk sejenak, Marlina bisa melepas letih setelah kejadian berat yang menimpanya semalam, serta perjalanan yang begitu melelahkan. Sebelum masuk kantor polisi, Marlina menitipkan kotak berisi kepala Markus pada Topan. Tapi Topan tak boleh membukanya, karena isinya sangat rahasia dan anak kecil tak boleh melihatnya. Isinya rahasia, bukan untuk anak kecil. Saat Marlina tiba di kantor polisi, dia masih harus menunggu sampai ia benar-benar dilayani karena para polisi sedang sibuk main pingpong. Dan saat Marlina memberikan laporan atas kejadian yang dialaminya, tugas terkesan kurang serius menanggapi, meremehkan dan cenderung menyalahkan Marlina atas apa yang menimpanya. Pertanyaan dari polisi memberi kesan bahwa Marlina sebagai korban menikmati dan menginginkan kejadian tersebut. Kalau dia tua dan kurus, kenapa kau biarkan dia perkosa kau? Untuk memproses laporan Marlina, polisi perlu melakukan olah TKP. Tapi hari ini belum ada kendaraan. Mungkin besok atau lusa. Atau Marlina bisa meninggalkan nomor telepon. Petugas itu menambahkan untuk laporan pemerkosaan perlu dilakukan tes visum. Tapi untuk saat ini belum ada alatnya. Mungkin baru bulan depan atau tahun depan, nunggu dana dari pusat turun. Kecuali Marlina punya dokter sendiri. Dan yang perlu Marlina tahu, agar polisi bisa bergerak cepat, mereka perlu bukti. Hal ini membuat Marlina sangat kecewa dan hanya bisa menangis pasrah karena pada akhirnya dia tidak dapat menemukan keadilan yang diharapkan dari sistem hukum di negeri ini. Jangan menangis. Marlina mandi dan membersihkan diri dari daki-daki di badannya. Sebelum dia pergi meninggalkan tempat itu, Marlina terlihat seperti tercerahkan. Seolah selanjutnya
Dialah yang akan memegang kendali penuh dalam kisah ini. Dia memutuskan untuk membebaskan diri dari ancaman kawanan Markus dan mencari keadilannya sendiri. Di tempat lain, Gondrong terlihat sedang menggali tanah untuk mengubur jasad Samsul si sopir. Setelah Franz dan Gondrong menggorok lehernya, mungkin Samsul mencoba melawan sampai harus berakhir naas seperti ini. Saat itu, Umbu menghubungi Novi. Franz memaksa Novi mengangkat telepon. Dia lalu menghasut Umbu suami Novi di telepon dengan mengatakan bahwa dia adalah selingkuhan Novi. Tentu itu membuat Umbu semakin marah melihat Franz yang lengah. Emak dan ponakannya memanfaatkan keadaan ini untuk melawan dan melarikan diri menggunakan truk. Akibatnya Gondrong pun menghajar Franz karena dianggap tak becus menjaga Sandra. Di perjalanan, truk berhenti dan Novi mencoba menghubungi Umbu via telepon umum. Novi mencoba menjelaskan kejadiannya pada Umbu, tapi sepertinya Umbu sudah tidak percaya dan semakin yakin kalau Novi berselingkuh. Mereka kemudian bertemu di satu tempat, tapi Novi justru mendapat perlakuan yang tidak pantas diterima oleh seorang wanita hamil. Umbu menuduh Novi selingkuh dan tidur dengan pria lain, sehingga bayi mereka jadi sungsang dan tak kunjung lahir. Susah payah Umbu cari uang, tapi Novi tak bisa menahan nafsu dan tidur dengan pria lain. Begitu mungkin pikir Umbu. Di saat yang sama, Franz ternyata telah berada di sana dan menyaksikan suami istri itu bertengkar dari atas bukit. Setelah Umbu pergi, Franz mendatangi Novi. Dia memaksa dan mengancam Novi untuk menghubungi Marlina, memintanya untuk segera pulang ke rumah dan menyerahkan potongan kepala Markus, atau Franz tak segan-segan menghabisi Novi dan bayi yang ada di perutnya. Saat sampai di rumah Mardina, air ketuban Novi pecah yang menandakan bahwa tak lama lagi dia akan melahirkan. Novi terlihat bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil parang milik raja, salah satu senior Franz di antara tumpukan mayat yang sudah mengeluarkan bau busuk. Sebenarnya saat itu Novi punya kesempatan untuk membunuh Franz, tapi Novi urungkan niatnya saat melihat Franz sedang menangis dan meratapi jasad Markus tanpa kepala di kamar Mardina. Singkat cerita, malam pun tiba. Franz mengeluarkan jasad Markus dan menempatkannya di sudut ruangan dengan posisi yang sama seperti jasad mumi suami Mardina. Tak lama berselang, Marlina datang. Franz mengambil parang Marlina dan kepala Markus untuk disatukan kembali dengan badannya. Permintaan Franz sudah dipenuhi. Marlina meminta agar Franz membiarkan dirinya dan Novi pergi, tapi Franz menahannya. Dia meminta Novi memasak sup ayam untuk makan malam, menu yang sama yang diminta oleh Markus sebelum dia terbunuh. Mau masak apa? Sup ayam. Sementara Marlina, dia diminta untuk menemani Franz bercocok tanam di kamar. Ketidakadilan untuk Marlina belumlah berakhir. Dia harus menerima perlakuan yang sama, di tempat yang sama, yang menumbuhkan trauma berat dalam dirinya. Franz menyanyikan lagu yang sama yang dinyanyikan oleh Markus. Sementara Marlina dipaksa untuk melayani Franz, Novi memasak sup ayam di dapur sambil terengah-engah. Kontraksi mulai terasa karena bayi yang ada di perutnya akan segera lahir. Tapi walau begitu, Novi merasa tak bisa hanya diam mendengar jeritan penderitaan Mardina di balik kamar. Novi harus berbuat sesuatu. Dia menatap ke arah kita, seolah meminta persetujuan atas tindakan yang akan dia lakukan. Hal yang sama seperti yang Mardina lakukan sebelum dia menghabisi Markus dan 4 kawanannya. Selanjutnya Novi menghunus parang, mendobrak pintu dan memenggal kepala Franz yang saat itu lagi enak-enaknya, sampai kepala Franz terpisah dari badannya dalam 2 kali tebas. Dan selanjutnya di tempat yang sama, dibantu oleh Mardina, Novi akhirnya melahirkan bayi yang sangat dinantikannya. Sebuah gambaran siklus kehidupan di mana ada kematian dan kelahiran. Tamat.